Pembacaan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham dan pengertian yang baik. Ya Allah, amin. Selanjutnya mari kita Kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna aktsarahum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Baik, setelah kita berdoa dan tadarus Al-Quran secara bersama-sama, saya harap kalian bisa semangat mengikuti pembelajaran ini dan bisa memperhatikan materi dengan baik. Dulu Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Andi Khairatul Jannah, Amalia, Aulia Safitri, Sri Rahmania Anas, Nur Mawaddah, Julaiha, Muhammad Sandi Husain, Mulyani, Diana S, Muhammad Ilham Wahid, Aslam Abdurrahman Jamaluddin, Alhamdulillah hadir Bu. Andi Abdurrahman, Farida. Ya, jadi semuanya alhamdulillah hadir ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari diantaranya adalah kami harap kalian bisa menjelaskan pengertian pernikahan, dalil terkait pernikahan, macam-macam hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, serta tujuan dan hikmah pernikahan. Hari ini materi kita adalah tentang pernikahan dalam Islam. Siapa yang pernah menghadiri pernikahan secara langsung? Saya Bu. Maksudnya gimana? Ya, jadi tentu ya semuanya sudah pernah menghadiri pernikahan, entah itu pernikahan keluarga, pernikahan teman ataupun pernikahan tetangga. Dalam suatu acara pernikahan, apa yang biasanya kalian lihat? Makanan. Ya. Jadi makanan ya, dalam pernikahan itu banyak makanan. Apa lagi? Tamu. Ya. Kami materi pernikahan lebih dalam. Mari kita perhatikan tayangan berikut.
dan kewajiban masing-masing. Saya Bu, jadi hukum pernikahan itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi rukun pernikahan itu ada 5. Pertama adalah mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, keempat 2 orang saksi, dan terakhir 3 atau ijab kabul. Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk kalian mendiskusikan beberapa materi yang belum kalian pahami. Silahkan bentuk kelompok 3 sampai 4 orang. Bergabung dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 membahas tentang pengertian pernikahan dan dalil terkait pernikahan. Kelompok 2 mendiskusikan atau membahas tentang macam-macam hukum pernikahan. Kelompok 3 membahas atau mendiskusikan rukun dan syarat pernikahan serta orang yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan kelompok 4 adalah membahas tujuan dan hikmah pernikahan. Silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan saya beri kesempatan untuk kelompok 1 mendiskusikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan dalil pernikahan. Baiklah, saya persilakan kepada saudari Aulia untuk menyampaikan materi tentang pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan. Jadi secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan. Saya akan membacakan dalil tentang pernikahan. Menurut surah An-Nur ayat 32 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-sholihin. Jadi dari kelompok kami, mungkin ada teman-teman ingin bertanya. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan kandungan surah An-Nur ayat 32. Ya, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 tentang kandungan surah An-Nur ayat 32. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 2. Jadi kandungan surah An-Nur yang tadi telah dibacakan oleh saudari Farida, yaitu maksudnya hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristri atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah. Lafaz sholi di ayat tersebut bisa diartikan yang baik agamanya dan bisa juga diartikan yang layak. Jika diartikan yang baik agamanya,
menikahi laki-laki pezina dan perempuan pezina diharamkan sampai ia bertaubat. Bisa juga diartikan dengan yang layak menikah lebih butuh kepadanya dari kalangan hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Makna ini diperkuat oleh keterangan bahwa sayyid atau majikan tidak diperintahkan menikahkan budaknya sebelum ia berusia menikah. Kedua makna ini tidaklah begitu jauh. Oleh karena itu, anggapan bahwa apabila menikah seseorang dapat menjadi miskin karena tanggungan tidaklah benar. Dalam ayat ini terdapat anjuran menikah dan janji Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya. Dia mengetahui siapa yang berhak mendapat karunia agama maupun dunia atau salah satunya dan siapa yang tidak berhak, sehingga dia berikan masing-masingnya sesuai ilmunya dan hikmahnya. Baik, jadi itu tadi kandungan yang dapat saya sampaikan. Apakah pernyataan kami diterima? Inti dari kandungan surah An-Nur ayat 32 adalah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tentang anjuran untuk menikah dan jangan khawatir ya ketika miskin. Jadi jangan mengambil alasan bahwa miskin atau tidak mempunyai harta sehingga tidak ingin menikah. Jangan ya, karena janji Allah dalam surah ini bahwa Allah menjamin rezeki orang yang sudah menikah. Ya. Baik. Sekarang kelompok 2. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hukum pernikahan. Baik, saya persilakan kepada saudari Amalia untuk menjelaskannya. Hukum pernikahan terbagi menjadi 4, 5 yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu fisik, mental, ekonomi ataupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Kemudian haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Kemudian makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Ada kelompok lain yang ingin bertanya tentang hukum pernikahan. Baik, saya persilakan. Saya, bagaimana jika seorang pemuda yang sudah siap menikah tapi belum memiliki kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya? Pertanyaannya, jawabannya akan dijawab oleh saudari Amalia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu berpuasa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menunjukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi itu ya. Jadi solusi jika ada seorang pemuda yang sudah ingin menikah tetapi belum mampu menafkahi calon istri yang akan dinikahi, maka dia harus berpuasa. Sebagaimana tadi disebutkan kelompok 2 bahwa berpuasa itu dapat menahan hawa nafsu ya. Sembari juga bekerja keras ya, bekerja keras untuk menafkahi calon istri yang akan dinikahi. Jadi jangan berleha-leha saja, jangan menunggu jangan menunggu bantuan dari orang lain, tapi harus bekerja keras. Kelompok 3, silakan memaparkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang rukun dan syarat pernikahan beserta mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Sebelum saya akan memperkenalkan satu persatu anggota
Baik, saya akan mempersilahkan pemateri satu untuk membahas rukun dan syarat pernikahan. Ya, berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah calon suami. Syaratnya bukan wanita atau orang yang dikehendaki, muayya atau beridentitas jelas. Kemudian rukun yang kedua adalah calon istri. Syaratnya adalah bukan laki-laki, terbebas dari halangan nikah. Kemudian rukun yang ketiga adalah wali, yaitu bapak kandung, mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Syaratnya adalah orang yang dikehendaki, laki-laki, mahram si wanita, wali, berakal, adil, tidak berhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka, dan bukan budak. Rukun yang keempat adalah 2 orang saksi. Syaratnya satu berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Dan kedua tidak boleh menangkap sebagai saksi walaupun memenuhi klasifikasi sebagai saksi. Ketiga, sah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Dan rukun yang kelima adalah sidang atau ijab kabul. Syaratnya 1 tidak tergantung dengan syarat lain, 2 tidak terikat dengan waktu tertentu, 3 boleh dengan bahasa asing, 4 menggunakan kata talqin atau nikah. Yang kelima adalah kabul harus dengan ucapan hadithu nikah. Baik, saya akan mempersilahkan pemateri untuk membahas tentang mahram yang tidak boleh dinikahi. Jadi saksi dalam pernikahan itu harus 2 orang laki-laki. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam kalau saksi dalam pernikahan itu seorang atau 2 orang perempuan. Jadi harus laki-laki yang menjadi saksi dalam pernikahan. Silakan kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil daripada diskusi tadi. Adapun yang menyampaikan tujuan daripada nikah adalah saudara Aslan, dan yang menyampaikan hikmah pernikahan adalah saudara Ilham. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjadi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yaitu mencintai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, terpeliharanya kehormatan suami istri dan perbuatan zina, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan keluarganya, terjadinya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi pernikahan, setelah kalian melakukan diskusi dalam pembelajaran ini, maka kita akan lakukan post-test secara lisan. Jadi yang pertama adalah tentang pengertian nikah. Jadi jelaskan pengertian nikah secara bahasa dan istilah. Akan Aulia untuk menjelaskan makna pernikahan menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menjodohkan, menggabungkan. Sedangkan menurut syariah, nikah itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Pada coba sebutkan rukun-rukun nikah. Adapun untuk rukun pernikahan itu terdiri dari 5, yaitu 1. Calon suami atau mempelai laki-laki, 2. calon istri atau mempelai perempuan, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi, yang kemudian yang terakhir yaitu sijat atau ijab kabul.
Ya, Anti Hairatul Jannah, coba sebutkan syarat-syarat wali nikah. Syarat-syarat wali nikah itu antara lain: 1. Beragama Islam, 2. Laki-laki, 3. balik, 4. berakal, dan mahram si wanita. Ya, Amalia, coba jelaskan apa yang dimaksud ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan dari wali mempelai wanita sebagai tanda penyerahan kepada mempelai laki-laki, sedangkan kabul adalah perkataan dari mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Materi pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Nikah itu berarti menyimpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Saya ingin menambahkan kesimpulan dari materi ini. Jadi, adapun rukun dari pernikahan, yang pertama adalah calon suami atau mempelai laki-laki, kemudian yang kedua adalah calon istri atau mempelai perempuan, yang ketiga ada wali, dan yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima adalah sigap atau ijab kabul. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini adalah pernikahan salah satunya adalah memenuhi naluri manusia yang asasi, maksudnya hasrat manusia sebagai untuk menikah, dan menikah juga dapat menjadikan salah satu benang kehidupan untuk memperbaiki akhlak. Jadi orang-orang yang menikah itu lebih terhindar daripada kemaksiatan seperti perzinahan dan lain-lain, dan juga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah seperti rajin suami istri dan lain-lain, dan mendapatkan keturunan yang soleh, karena dengan pernikahan kita dapat melakukan hubungan yang halal dan menghasilkan keturunan yang insya Allah soleh. Karena tadi kesimpulan materi kita hari ini, apakah masih ada yang belum dipahami? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana hukum pernikahan jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi? Ya, jadi hukum pernikahan jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah. Dua orang saksi tadi kan dijelaskan di situ harus 2 orang saksi laki-laki. Sebenarnya kan adalah apakah 2 orang saksi itu harus beragama Islam atau bebas? Itu saja. Tadi pertanyaannya adalah apakah saksi dalam pernikahan tersebut harus beragama Islam? Ya, tentunya jika seorang muslim yang menikah, tentunya saksi dalam pernikahan tersebut adalah harus beragama Islam. Sebagaimana syarat dari saksi dalam pernikahan itu adalah harus beragama Islam. Jadi harusnya beragama Islam. Kemudian harus balik juga, tidak boleh anak-anak. Kemudian berakal sehat. Kemudian dapat dipercaya dan hadir dalam pernikahan tersebut. Jadi itulah materi pernikahan yang telah kita pelajari hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama adalah tentang pengertian pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk yang berjanji untuk berumah tangga yang dilaksanakan dengan melalui akad pernikahan. Kemudian hukum pernikahan. Jadi hukum-hukum pernikahan itu sesuai dengan kondisinya bisa berubah-ubah, ya, ada bermacam-macam. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.